Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di masjid ini dalam rangka meneguhkan lagi iman dan Islam kita, agar Allah kemudian menyatakan bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba yang bertakwa, dan ketakwaan yang terbaik untuk itu harus dilandaskan pada ilmu, dan ilmu yang terbaik yang disampaikan di rumah di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan isinya, sehingga kita tidak akan pernah lagi menyimpang seperti mana orang-orang jahiliyah dahulu. Dan pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan tentang di mana Allah. Maka pada pertemuan malam hari ini, kajian malam hari ini, saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hikmah dari mengetahui bahwasanya Allah di atas arsy sana. Jadi pada pertemuan yang lalu 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya sampaikan kalau Allah itu di atas arsy, bersemayam di sana, maha agung dan maha besar. Maka jane dengan mengetahui itu, kita itu dapat apa Mas, atau apa yang kita dapatkan dari tahu itu. Itu ngerti-ngerti iki apa. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang memahami kalau Allah di atas arsy dengan semua kekuasaannya dan semua keagungannya, maka gak ada pilihan lain kecuali kita meneguhkan kembali keimanan kita kepada Allah, ketauhidan kita kepada Allah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang maha besar dan maha agung. Kalau besar itu kita biasa menerjemahkan dengan akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Kemudian agung itu azim, subhana rabbiyal azim, Allah al-azim. Padahal agung itu artinya yo besar. Nah pertanyaannya sekarang bedanya akbar kali azim itu apa? Yang tadi apa itu? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu itu saya sudah sampaikan kalau langit itu ada 7. Di atas langit yang ke-7 ada Baitul Ma'mur, di atasnya ada Sidratul Muntaha, di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, di atasnya ada kursi. Nah kursi ini pun dengan bandingkan dengan semua yang di bawahnya, kata Nabi itu kayak cincin di tengah padang pasir. Yang di atas padang pasir ini kursinya Allah niku, yang di atas cincin ini semua yang ada di bawahnya. Nah kemudian di atasnya niku enten air, di atasnya ada arsy, dan Allah di atas semua itu. Dan Allah tidak butuh dengan yang di bawahnya, dengan dalil bahwasanya sebelum segala sesuatu itu ada, Allah menciptakan pena. Dan kepada pena Allah katakan tulisan takdir segala sesuatu sejak awal diciptakan sampai hari kiamat. Pena itu penulis, tulisannya berada di sebelah lembaran, dan lembaran itu ditaruh di bawah arsy Allah, yang kita sebut dengan Lauhul Mahfuz. Nah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar itu menunjukkan Allah besar secara zatnya. Jadi apa yang di bawah Allah, yaitu arsy, lautan atau air itu, kemudian kursi, Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa, semuanya itu kecil dibandingkan dengan Allah. Makanya Allahu Akbar itu maknanya Allah yang sangat besar, dengan besar yang teramat sangat. Bahkan Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik, Jibril alaihissalam sebagai malaikat terbaik, itu tidak pernah bisa tahu seberapa besar dan seberapa agung Allah, karena mereka berdua hanya bisa naik sampai Sidratul Muntaha. Namanya Sidroh itu tanaman bidara, Muntaha itu berarti entek-entekane. Jadi mandeknya di situ, tidak bisa tahu yang di atasnya. Makanya Imam Malik mengatakan al-istiwa'u jumenengnya Allah maklumun, kita tahu bahwasanya Allah itu beristiwa di sana. Kemudian wal kaifiyatu majhulun, bagaimana Allah beristiwa di sana tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimani Allah itu ada
di sana itu wajib, wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana Allah jumeneng di sana itu sebuah kekeliruan. Karena Nabi Muhammad tidak tahu dan tidak pernah nanya. Para sahabat juga demikian, tabi'in juga demikian, tabi'in juga demikian. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, seorang mukmin ketika paham kalau Allah di atas sana dengan maha besarnya, Allahu Akbar secara zatnya besar, dan Allah juga Al-Adim yang maha agung. Nah, maha agung di sini kuasanya sangat besar sekali. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti ketemu ayat-ayatnya tentang keagungan Allah. Maka gak ada tempat lain kecuali kita harus mengakui kebesaran Allah dan keagungannya. Itu yang merupakan rangkaian dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita menyatakan Allah satu-satunya Rabb yang berhak disembah, kita juga harus menyatakan Dia satu-satunya yang maha agung dan maha besar. Makanya nanti kegagalan orang Nasrani, yaitu meletakkan Allah yang maha agung dan maha besar itu turun dari aras sana, dari atas aras turun ke langit jadi firman. Begitu kemudian dari langit turun ke bumi jadi tidak bisa diterima oleh keimanan yang benar. Kenapa? Karena Allah yang maha agung tidak akan muat ditampung oleh sesuatu yang maha kecil. Sedangkan langit ke bawah itu tadi cuma kayak cincin di tengah padang pasir, dan itu baru bandingan antara langit di bawah dengan kursinya. Sedangkan kursi dibandingkan dengan arasnya dikunggit, cincin dibandingkan dengan padang pasir, yang jadi padang pasir adalah arasnya. Dan Allah lebih besar daripada aras itu sendiri. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak akan mungkin muat Allah Subhanahu wa taala ditampung oleh apa yang ada di bawahnya. Makanya orang-orang yang gagal paham tentang tauhid yang ini, yang disebut dengan tauhid asma wa sifat, maka dia akan mudah menyatakan Allah itu masuk ke dalam diri seseorang. Aku gandeng wis wirid ping semene, dikir ping semono, ngomong ruha hihu gitu kan, maka Allah masuk ke dalam diriku. Manunggaling kaulo Gusti, itu ada orang yang menyatakan kayak gitu. Orang Nasrani menyatakan Allah turun masuk ke rahim seorang wanita, tinggal di situ 9 bulan 10 hari, kemudian keluar menjadi anak manusia yang disebut dengan Isa. Itu juga gagal paham di situ. Nanti ada orang yang tadi baru tadi pagi kajian ini, ada bapak-bapak 5 orang di depannya. Saya tanya, Allah di mana Pak? Tidak di mana-mana. Allah di mana Pak? Di mana-mana. Jadi cobaan aja jawabannya beda. Satu menjawab enggak di mana-mana, yang satu menjawab di mana-mana. Padahal objek yang sedang ditanyakan sama. Makanya enggak mungkin sesuatu yang satu, yang esa, yang tunggal, yang ahad, yang wahid, kemudian jawabannya bermacam-macam. Maka itulah akidah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, mengetahui bahwa Allah berada di atas seluruh makhluk itu meneguhkan tauhid rububiyah seseorang, menyatakan kalau satu-satunya Rabb itu ya cuma Allah yang maha kuasa, maha menciptakan, maha mengatur, cuma Allah. Dan juga meneguhkan tauhid uluhiyah, bahwasanya satu-satunya yang boleh disembah itu ya cuma Dia. Kalau Dia yang sedemikian agung itu ada di sana mengawasi kita, masa iya kita nyembah pohon? Padahal pohon itu pun kita tahu kalau dia itu tumbuh dari kecil di sebelah rumah kita, di belakang rumah kita. Begitu gede kita rimbun malah disajeni, dipageri, digaweke, uga rampe punden lan sampe turute. Maka itulah kejahilan manusia, bagaimana dia tidak bisa memahami betapa Allah itu maha agung, maha besar, lalu dia luput di masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, dan bahkan masalah asma wa sifat dia juga tidak bisa paham. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah yang maha tinggi, maha kuasa, tidak ada yang serupa dengannya. Allah tegaskan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 20, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu takut kepada Rabb yang ada di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka takut sekali Pak, karena mereka tahu sedemikian kecilnya, dan setiap saat mereka naik untuk mengambil perintah dari Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, dan perintah itu turun dari atasnya, berhenti di Sidratul Muntaha, dibuat turun. Entah perintah tentang kapan di mana hujan datang, kemudian perintah mungkin siapa yang meninggal, siapa yang sembuh, siapa yang nikah, siapa yang lahir, siapa yang kemudian mati lagi gitu kan. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sa'di mengatakan tentang ayat ini, fi hadhil ayah dalilun ala uluwillah ala khalqi. Ayat ini tadi An-Nahl 50 menunjukkan bahwasanya
Di situ Allah itu maha tinggi di atas semua makhluknya. Wa ala annahu mustawi ala arsihi istiwaan yaliku bijalali. Dan itu juga menjadi dalil bahwasanya Allah itu bersemayam di sana, jumeneng di sana, dan istiwanya itu gak ada yang tahu hanya Dia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Pramila nama atau kata istiwa atau istawa niku maknanya kalau bahasa Indonesia niku bersemayam. Nek basa Jawa niku maknanya jumeneng napa nglanggahi. Nah, Imam Malik mengatakan al-istiwa maklumun, Allah istiwa di atas arsy itu maklumun. Istiwa itu kita tahu artinya bersemayam, melenggai, nopo jumeneng. Itu arti katanya, arti kata atau hurufnya atau kata istiwa itu artinya itu. Kemudian wal kaifiyatu majhulun. Nah, bagaimana Allah menduduki, kemudian Allah bersemayam di atas, tidak ada yang tahu. Karena Nabi Muhammad itu hanya bisa sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian wal imanu bihi wajibun, mengimani kalau Allah itu duduk atau bersemayam di sana itu wajib. Maka kemudian yang terakhir wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan bagaimana Allah beristiwa di sana itu sebuah kekeliruan. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama nih, harus meneguhkan tauhid kita kalau yang kita sembah itu sudah benar. Rabbul Izzati wal Jalalah, yang maha tinggi, yang maha agung. Dan kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah paham kalau Allah ada di sana, maka dia akan menumbuhkan rasa takdim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan semua makhluk. Sehingga ketika seorang mukmin mengetahui bahwasanya Rabb-nya berada di atas seluruh makhluk dan mengawasi semua amalnya, maka mau gak mau hatinya akan tunduk dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Pramila ketika kita itu di bumi dalam kondisi yang sangat rendah, sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala, kok tinggal sholat emoh, nah berarti itu tidak mengagungkan dengan benar. Boten ngajeni, boten nopo jenenge. Pejabat orang menghormati ya. Pejabat lewat kok kita lewat, atau mungkin ada tentara pangkate rada dhuwur kok bawane sing luwih ngisor lewat yo balap malahan, wah itu dianggap ra sopan. Manusia dengan manusia pun kita bisa menyatakan seperti itu, maka kepada Allah kita harus lebih dahsyat daripada itu. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Makanya Allah menegaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dialah yang maha kuasa atas hamba-hambanya dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan man arafa adhamata rabbih suhurat indahu nafsuhu. Siapa yang mengenal keagungan Allah. Jadi kalau ada kata besar niku zatnya, agung niku kuasanya, maka Ibnu Qayyim mengatakan siapa yang mengenal keagungan Rabb-nya, betapa agung kuasanya, maka dia akan menganggap dirinya, si manusia itu, manusia yang rendah, hina dan sangat kecil. Makanya pantas ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas, hai manusia semua, antumul fuqara ila Allah, kamu itu orang-orang fakir di mata Allah. Iya sayuhibkum mayati bikhalqin jadid. Kalau Allah mau, kalau kamu enggak mau menyembah Allah, Allah mau menyingkirkan kamu semua, mudah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, karena Allah Maha Kuasa. Makanya enggak ada pilihan lain kecuali kita harus menghamba kepada Allah. Enggak ada pilihan lain. Bahkan kita sembunyi dimanapun, yang namanya maut itu juga akan mendapati kita, mendatangi kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga melanjutkan wa adumat ta'atuhu wa adumat mahabbatuhu. Maka dia akan mengagungkan ketaatan kepada Allah. Dia akan berusaha taat setaat-taatnya. Ya adat, mangkat, sholat, banyak pengawasan. Oh belum paham, bikin puasa, belajar bikin puasa. Gimana caranya saya jadi hamba yang terbaik? Dan begitu pula dia akan mengagungkan cintanya kepada Allah. Bagaimana kita mencintai Allah? Allah menyatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mengaku cinta Allah, ikuti aku. Aku siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mengikuti aku, Allah akan membalas cinta itu buat kamu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara untuk mencintai Allah mengikuti Nabi.
Bagaimana mengikuti Nabi? Nabinya sudah meninggal, maka kembali kepada majelis ilmu. Majelis ilmu yang bagaimana? Yatluna kitab Allah wa yatadarrasuna bainahum, dibacakan Quran, dijelaskan isinya menggunakan hadis Nabi, dijelaskan akhlak-akhlak Nabi seperti apa, dijelaskan bagaimana transaksi-transaksi Nabi dalam masalah muamalah, dijelaskan bagaimana Nabi bertetangga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak cuma soal ritual, tapi orang-orang yang sudah berritual sebagai seorang muslim, dia harus mencerminkan akhlak seorang muslim. Tidak boleh sholatnya rajin tapi rajin ngapusi, tidak boleh. Tidak boleh sholatnya rajin tapi sama tetangga tidak pernah akur, juga tidak boleh. Harus kemudian bisa menjelaskan, menerjemahkan, membumikan Islam yang dibawa oleh nabinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh rajin sholat kok kemudian sama anak istrinya kasarnya nggak karu-karuan, nggak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang paham kalau Allah itu maha agung, maha besar, maha kuasa di atas arah sana, gak ada pilihan lain kecuali dia harus mengikhlaskan semua amal yang dia lakukan lillahi ta'ala. Gak ada gunanya kita mencari pamor, pamer, pencitraan, gak ada gunanya. Karena nanti pada akhirnya Allah akan bertanya, ainal jabbarun, mana orang-orang yang sombong-sombong itu? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang suka kemaki-kemaki itu mana? Mana orang-orang yang angkuh-angkuh itu mana? Dan semuanya rendah di mata Allah. Makanya Bapak Ibu dan rahmati Allah, ketika kita punya pimpinan yang sangat hebat, sangat kaya, misal tentunya, maka kita bagaimana caranya kita mendapatkan perhatiannya, harapannya kita diberikan kedudukan yang tinggi sehingga nanti berkonsekuensi dikasih gaji yang banyak kan gitu. Dan perusahaan kalau ibu kira-kira rumusnya. Maka dalam hidup sebenarnya kita juga seperti itu kira-kira. Bagaimana ketika kita mengenal Allah sedemikian hebat, sedemikian besar, sedemikian kuasa, maka seorang muslim harusnya beribadah itu orientasinya kepada Allah. Agar apa? Agar dicintai, didudukan di makom yang terbaik, makom mahmudah. Di sana kemudian diberikan semua fasilitas yang paling utama sebagai seorang hamba. Kenapa? Karena semua amal ibadahnya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu ketika Nabi itu bermajlis dengan para sahabat, ngobrol bercerita tentang Dajjal. Dajjal itu ini disebutkan kemampuan Dajjal yang aneh-aneh itu, bisa menghentikan hujan, mendatangkan hujan, menghidupkan orang mati, bisa mengeluarkan perbendaharaan bumi, disebutkan semuanya. Dan Nabi habis itu undur diri kembali ke rumah, sahabat masih duduk di situ, tidak beranjak dari tempat diskusinya, masih membicarakan Dajjal. Berarti medeni banget yo, ngeri banget yo, oleh batu piye yo, saling berdiskusi. Kemudian Nabi keluar lagi, kemudian Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum musyrikul asghar ar-riya. Jane lho, sing paling takut dene bakal kejadian itu orang Dajjal metu di antara kalian ndak. Nek imanmu apik insyaallah aman. Wong Dajjal kuwi ya padha menungsone. Tapi yang paling takut dene nek nanti itu terjadi pada dirimu itu riya itu. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Kata Nabi, ar-riya. Riya itu apa? Nanti dalam riwayat lain dikatakan kayak semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat kecuali kita sendiri. Dan riya niku awalnya ikhlas, kemudian ketemu ning dalan terus bisa berubah jadi riya. Bahaya. Nek dari awal pengen sholat, pengen dilengkong itu nanti malah bisa jadi syirik besar. Nah riya niku ngeten ta, jenengan melampah ke masjid, terus nyata ikhlas awalnya. Terus niki pun sholat seperti biasanya. Nah, nanti nurani jedul. Sholat tersebelah. Biasa sholat yang Allahu Akbar, sunah menerima Allahu Ahad, tiba-tiba nurani sebelah. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, atau tawasite. Berubah di tengah jalan. Pendilem sebelah atau nurani burine pendilem burine. Padahal nurani niku nek delok wong sholat kok suwe malah anyel jane. Iki wong sholat suwe kan nek maca apa. Kalau beda mati Allah, tidak ada urusannya ibadah dengan pamer-pamerkan kepada siapapun, tidak ada. Jangankan ngomong lurah, umpami sebelah dengan Pak Presiden, sholat mawon, tidak usah kemudian berharap apapun
dari manusia. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu semua itu tak perintahkan untuk ibadah itu untuk ikhlas lillahi ta'ala, jangan berharap yang lain. Kemudian dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang pengen ketemu Allah, maka silakan beramal yang sholih. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wis amal sholih kalau berbuat syirik ini wis sholat sudah benar dari rumah nawaitunya lillahi ta'ala, kok sampai sini gara-gara lihat manusia kemudian dia di apik-apik, itu namanya berbuat kesyirikan. Atau ada juga misal dari rumah terus ranian sodako, karena yang dulu koncone ngadeg ning cedak kotak niku langsung cemplungin plung-plutik gitu. Lah kok biji atine wong, saya mencontohi, silakan semua kembali kepada masing-masing. Artinya yang jenengan enggak merasa seperti itu, ya alhamdulillah itu yang terbaik. Tapi kok ada di antara kita yang seperti itu, ya termasuk saya, maka banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak memperbaiki diri. Karena semua amal yang diriakan tidak akan pernah kita dapati di akhirat sebagai amal sholih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, innallaha kana 'alaikum raqiba. Bahwasanya sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian semua dalam beribadah. Tenan pora lillahi ta'ala, tenan pora, ikhlas tenan pora. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yukhbirullahu ta'ala ibadahu annahu raqibun 'alaihim yarahum wa ya'lamu a'malahum liyastahyu minhu wa yukhlisu lahu fil ibadah. Beliau berkata, Allah memberitakan dalam ayat An-Nisa ayat 1 kepada hamba-hambanya bahwa Allah senantiasa mengawasi mereka, melihat dan menilai amal mereka, agar mereka itu senantiasa malu kepada Allah dan beribadah dengan ikhlas kepadanya. Jadi jangan sampai kita berbuat maksiat itu karena dilihat, gak mau berbuat maksiat karena dilihat orang, bukan. Justru dilihat orang atau enggak, kita gak mau bermaksiat karena kita malu sama Allah. Demikian pula kita ibadah, jangan sampai karena orang, tapi kita beribadah lillahi ta'ala. Mau ada orang atau enggak, maka bodo amat, saya akan tetap ibadah. Apabila nanti orang-orang ini akan teruji ketika kemudian dia hafal jadwalnya. Ini nek dhuwur ning masjid rene wong, nek wong malah ramakan. Harusnya ada orang atau enggak dia berangkat kemudian ada, kok kemudian nunggu iqamat gak ada yang datang, ya dia iqamat. Walaupun pada akhirnya dia harus sholat sendiri sebagai imam, perangkap makmum, perangkap muadzin sekaligus yang qomat, tidak ada masalah. Karena yang dia cari bukan pamer pamor dari manusia, yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ini juga penting, orang-orang yang kemudian paham kalau Allah di atas arsy sana mengawasi kita semua, maka imannya akan teguh dan di situ dia akan berharap dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia istiqomah tenang dalam berdoa, buatan berusaha khusyuk, buatan kemrungsung, buatan ngebut, buatan yayaan. Dia akan khusyuk dalam berdoa. Dia akan meminta, mengadakan tangan ke langit menanti curahan rahmat Allah dari atas ke bawah. Dia akan terus senantiasa meminta, menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin Allah itu benar-benar Rabb yang akan mengabulkan doa, tapi jangan lupa kalau Allah juga Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Sehingga ketika jenengan meminta sesuatu lalu sesuatu itu tidak segera dikabulkan, maka bisa jadi di situ kebijaksanaan Allah berlaku. Mungkin kalau dikabulkan bisa jadi jenengan akan jarang ke masjid, maka Allah menunda terkabulnya itu sampai siapnya iman dan mental jenengan. Tapi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengetahui Allah di atas arsy akan menumbuhkan semangat untuk terus berdoa dengan penuh keyakinan, karena kita paham Dia ada di sana menunggu doa-doa kita dan siap mengabulkannya. Karena doa itu selalu naik ke atas, berhenti sampai di Sidratul Muntaha menuju Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah yang Maha Tinggi, dan dari atas doa itu akan dijawab dan jawaban itu akan dibawa oleh malaikat-malaikatnya. Kita tinggal nunggu apakah itu dikabulkan besok atau lusa, minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin jane sudah dikasih nih kita nggak terasa, minta duit nggak dikasih duit, nih dikasih selamat, seger, waras, sehat, nggak pernah ke rumah sakit. Nah bisa jadi itu juga bisa. Atau kemudian
benar-benar ditunda nanti sampai di akhirat baru diberikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang teguh benar dalam memahami Allah itu di atas arsy, maka ketika ditanya pun dia akan mantap jawabannya. Ketika ditanya aina Allah, maka dia menjawab fis sama, dia ada di atas sana, di langit sana. Wa qala i'tikha fa innaha mu'minah. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabat yang ingin membebaskan budak itu. Jadi kisahnya ada seorang budak wanita milik seorang sahabat, dan sahabat itu pun membebaskan budak itu, dan beliau berkonsultasi sama Rasul. Ya Rasul, saya ingin membebaskan budak perempuan saya mohon nasihatnya. Kawan mrene sih. Semua tak tekokani, nek dia iso jawab jawabannya benar bebasno, didatangkan. Kemudian budak itu ditanya, aina Allah, Allah itu di mana? Dia menjawab, huwa fis sama, Allah itu di atas langit sana. Dan ini logika budak niku ibaratnya orang yang enggak sekolah, dia menjawab di atas langit sana itu sudah benar. Tapi yang paling benar sebenarnya bukan di langit, tapi di atas atau di langit yang paling atas. Karena langit itu kan pernah saya jelaskan ada 7 loh. Maka Allah tidak mungkin di dalam langit itu, pasti di atasnya yang paling atas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ini adalah seorang budak yang mungkin secara tingkat pemahaman, pendidikan mungkin juga tidak tinggi, maka Nabi pun menerima pernyataan itu. Nah, kemudian yang kedua, dia bertanya, sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa man ana?" Lah aku siapa? Kata beliau budak ini. Beliau mengatakan, "Anta Rasulullah SAW." Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari dua jawaban itu Nabi mengatakan kepada Muawiyah As-Sulami, sahabat yang memiliki budak ini yang ingin membebaskan, Nabi berkata, "Aktikha fa innaha mu'minah." Wis cukup tak tekoki loro jawabane wis bener, bebasno dhek wong beriman. Sehingga niki bisa menjadikan standar buat panjenengan yang mungkin hari ini punya anak perempuan yang nanti barangkali akan datang seorang laki-laki untuk melamar, atau barangkali yang punya anak laki-laki yang nanti mungkin akan membawa calon perempuan, calon istri perempuan, maka cek niku mantu jenengan. Tapi saat dulu itu cek mantu nih, pastikan anak iyo paham, gitu kan. Ngecek anak iyo, anak dhewe ora paham yo repot. Gitu kan. Cek dulu anak iyo, cek aina Allah, Allah ning dilendo. Sudah paham, bisa buat ngecek calon mantunya. Aina Allah, datang calon mantu laki-laki, Gusti Allah ning ndi Mas? Mboten ngertos. Ya wis nek ngerti mulya sik. Kok nek kowe paham rene tak tes meneh. Pertanyaane rasa angel-angel, Gusti Allah ning ndi? Sinau meneh. Teko meneh. Pun Pak, kula pun ngertos ning ndi Gusti Allah. Di mana-mana, mulai meneh salah. Sampai bener. Cuma dua niku pertanyaannya. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku ciri keimanan. Dan Imam An-Nawawi berkata, "Fi hadzal hadis dalilun ala anna madhhab salaf anna Allah fis sama'i fawqal arsy." Hadis itu tadi menjadi dalil, menjadi bukti bahwasanya akidah yang benar dari masa ke masa itu Allah di atas arsy, di langit sana, bukan di mana-mana. Sehingga ketika Allah itu di sana dan Maha Agung, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, jenengan nek donga niku membayangkan Allah niku bisa jenengan lihat. Kalau tidak, yakinlah Allah melihat jenengan. Makanya dalam bermajlis Nabi niku didatangi malaikat Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa mal ihsan?" Awalnya bertanya mal Islam, mal iman, mal ihsan. Islam itu apa? Dijawab rukun Islam. Iman itu apa? Dijawab rukun iman. Dan ihsan itu apa? Dijawab sama Nabi, "Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah, engkau bekerja, engkau berjalan, engkau berdoa dalam menjalankan semua aktivitas hidupmu seolah-olah kamu itu melihat Allah. Tapi nek enggak kelihatan, karena memang dia itu jauh di sana, indera kita terbatas, maka yakinlah Allah itu melihat kamu. Makanya Allah menyebut dirinya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Aku ki ora padha kaya sapa wae rene sing madani aku, ning aku as-sami wal basir. Juga melihat, juga mendengar, tapi ada mahanya, maha melihat, maha mendengar. Jadi senajan Allah itu di langit yang jauh sana, Allah mampu melihat kita, bahkan melihat yang di bawah bumi.
Senajan Allah itu di langit yang atas sana, Allah mau mampu mendengar kita, bahkan mendengar yang di dalam lautan. Sinten yang di dalam lautan yang pernah didengar dan akan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, yaitu Nabi Yusuf. Yusuf nama Yunus. Yusri. Yunus. Nabi Yunus itu berada di 3 kegelapan. Di kegelapan perut ikan. Ikannya nyemplung ning jero lautan, berarti kegelapan laut. Dan kemudian nyelam pas bengi kegelapan malam. Apa yang dikatakan Yunus alaihi salam ketika di dalam 3 kegelapan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Diulang-ulang. Dia tidak sedang minta, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini, buatan. Dia cuma mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pramila niku ketika Yunus alaihissalam aja digowo mendelem sama iwak paus niku, dan nanti dalam ayat yang lain disebutkan kalau bukan karena istighfarmu itu kamu akan ditaruh di situ sampai hari kiamat. Nanti sebagian ulama berpendapat ikan itu sampai hari ini ada dan akan ada terus sampai hari kiamat, dan memang dasar lautan yang paling dalam itu manusia yang nggak tahu jaraknya berapa. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Yunus alaihissalam mengucapkan itu, Allah mendengar walaupun Allah di atas yang paling atas. Makanya ketika jenengan nek mau ning dhuwur bumi, jenengan duwe masalah kok boleh dukun, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, sungguh hina tercela kita ketika kita nggak paham ini, kemudian ada masalah boleh dukun, tukang ramal, orang normal, termasuk wong edan ditekoki barang gitu kan. Ternyata orang yang sudah putus asa tentang dunia, nyoblos temen iku camjikia nomor-nomor iku wong edan tekok lewat tekoki nomore piro muni sak muni-munine telu tuku gitu. Itu sudah enggak dipakai logikanya. Ya toh? Dia punya Allah. Makanya kalau Yunus alaihissalam di dalam lautan di jero perut ikan, ikannya jadi nyelam meneh ning jero meneh, terus bengi juga di situ dia la ilaha illallah. Ini kuntu minadz dzalimin. Kadang jenengan iku nek gadah masalah, gadah problem, gadah napa mawon, donga sak donga-dongane wis mangkel-eling niku lho Yunus alaihissalam niku lho. Dino-dino mau dikir niku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yunus tidak pernah ngomong saya ada di dalam perut ikan, ya Allah keluarkan saya, tidak pernah. Allah tahu masalahmu kuwi ditokke telung dino telung bengi ditokke. Ayo Bapak Ibu dirahmati Allah, masalah jenengan apapun jangan pernah lari kecuali kepada Allah. Makanya bahasa ayatnya fafirru ila Allah. Nek meh melayu marang Gusti Allah, jangan lari dari Allah. Karena jenengan lari dari Allah, Allah mengsani semuanya. Ibaratnya misalnya kita tengah-tengah kampung niki enten tower dhuwure 35 meter. Terus jenengan ten dhuwur niku akeh tok kabeh tangga jenengan akeh ngopo. Maka kalau 35 meter atau 40 meter aja iso delok tangga kiwa tenan sak bagi mriki sak kampung mriki, nomor Allah yang di atas aras sana Maha tahu, Maha lihat. Makanya Allah menyebut aku tidak padha kaya sapa wae, ning aku bisa melihat, bisa mendengar dengan Maha melihat dan Maha mendengar. Artinya kita pun misal dengan rasan-rasan ten pinggirnya tembok niku, kula sami itulah manusia. Tapi begitu Allah, bahkan pandangan jahat manusia pun Allah tahu. Kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Orang-orang yang punya pandangan khianat itu Allah tahu. Yang tersembunyi di dalam dada Allah tahu. Siapa orang-orang munafik, pendusta, penipu itu Allah tahu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah tegaskan wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kowe entuk pokoke pola, ning hati-hati ning sing bocah pola Gusti Allah lah diwalek gampang. Maka Allah itu lebih dahsyat, lebih hebat. Dengan kalau mau kembali ke zaman sebelum G30S, ini pun mereka sudah pol-polan dari mulai Perdana Menteri, kemudian petinggi-petinggi TNI, Polri, komplit, lurah, camat, bupati, kabeh enek. Niku sampai mereka koyok di atas angin, diringkas koyok piye sampai Indonesia niku sebagai negara komunis. Tapi apa? Ketika Allah tidak menginginkan itu, selesai. Kenapa Allah nggak menginginkan? Masih ada orang-orang yang sholat yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah buat Allah membalikkan rencana jahat mereka puluhan tahun yang sudah disusun sejak 1928, diulangi di 1948, diulangi lagi di 1965, selesai pun mudah buat Allah. Makanya pentingnya memahami
menyandarkan semua masalah, semua problematika hidup jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita lupa kita itu cuma hamba yang sangat rendah, yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Nek merendah di mata Allah boleh, merendah di mata manusia tidak boleh, haram. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang paham kalau Allah itu di atas arsy sana, maka dia akan menjaga akidahnya dari penyimpangan. Yang mana tadi sudah saya sampaikan ayatnya, yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menyimpang, ada orang-orang yang mengatakan, Mas, dek bengi aku ngimpi delok Gusti Allah, bar ngomong ngoten jamaah dadi oke. Begitu oke, sesuk ganti. Aku orang ngimpi, bahkan aku ketemu ngobrol karo Gusti Allah. Padahal Pak Musa alaihi salam ketika menginginkan perjumpaan dengan Allah, Allah mengatakan kamu tidak sanggup. Nek orang ngandel delokan gunung kae, nek gunung kae orang ambiar, berarti kowe iso delok aku. Dilihat gunungnya hancur, Musa istighfar, tidak berani lagi. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Nabi sudah mengatakan antum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, garis bawah. Kamu semua akan melihat Allah hari kiamat. Ini garis bawahnya. Makanya akidahnya gak akan ada orang yang pernah ketemu Allah langsung melihat di kehidupan dunia. Sehingga jangan ngersake kembali sumben hari kiamat. Ning hari kiamat niku rangkaiane kan kathah dari mulai kuburan, padang mahsyar, hisab, mizan, syafaat, telaga, sirat, kontoroh, surga. Nah yang bisa melihat Allah hanya orang-orang yang sudah masuk surga, sudah menikmati kenikmatan surga, dan kemudian mereka diajak keluar ke satu tempat untuk melihat Allah. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawunal qamara fi lailatul badr. Sebagaimana kamu akan melihat bulan pada malam bulan purnama, bahwasanya Allah itu agung dan besar, yang sangat besar, dan karena Allah sangat besar, maka kalian akan melihat Allah tanpa berdesak-desakan kayak melihat bulan. Loh, berarti Gusti Allah ini rembulan boten, kula boten sanjang boten. Berarti sesuatu yang sangat besar kalau dilihat oleh yang kecil-kecil itu mesti ketok. Jadi kan delok gunung Lawu yang mereka ketok, begitu jenengan cedhaki jenengan malah ning dhuwure kan ngoten to, mubeng nang dalane niku lho. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu saking besarnya, nanti penduduk surga itu akan bisa melihat semuanya dan gak akan ada yang berebutan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disampaikan di sini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Imam Asy-Syinkiti berkata dalam tafsirnya, yusbitullahu li nafsihi as-sifatal kamilah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat yang sangat sempurna, bila tamsil, tidak ada penyerupaan dengan makhluk. Makanya nanti ada orang yang menolak Allah di atas arsy itu berarti koyok menungso di kursi. Salah, kita tidak mengatakan begitu. Karena kursi dan manusia dua-duanya makhluk. Adapun Allah dan arsy, satunya makhluk, satunya khalik. Maka khalik pasti lebih besar daripada makhluk dalam hal Allah dan makhluknya. Sehingga ketika dikatakan Allah di atas arsy, kita tidak tahu bahwasanya Allah itu seperti apa dalam beristiwa. Imam Malik tadi sudah menjelaskan. Sehingga tidak boleh dilogika disamakan dengan manusia. Wala ta'til, dan tidak juga boleh menolak Allah di atas arsy orang ini salah, sebenarnya ini enggak. Ayatnya banyak, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, summa 'alal arsy istawa. Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya, dan ayat-ayat yang serupa itu banyak. Kemudian fahuwal aliyyu fi dzatihi wa sifatihi wa qahrihi. Bahasanya Allah itu maha tinggi dalam zatnya. Berarti Allah itu zatnya sebagai roh itu di sana. Kemudian sifatnya paling tinggi ketika dikatakan mendengar, ya Allah maha mendengar, melihat, ya Allah maha melihat. Ketika dikatakan pemurah, Allah maha pemurah. Ketika dikatakan maha memberi kasih sayang, Allah yang maha segalanya. Kemudian wa qahrihi, dan semua kuasanya. Ketika manusia mampu memberikan ini, Allah mampu memberikan semuanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku poin hikmah yang kelima. Kemudian yang keenam, seorang mukmin yang paham kalau Allah di atas sana mengawasi, maka harusnya dia punya rasa
malu, haya, dan punya rasa muraqabah karena selalu diawasi. Maka ketika seorang hamba meyakini Allah di atas sana, maka Allah selalu mengawasi seluruh makhluk, maka dia akan merasa malu kalau berbuat dosa dan senantiasa menjaga diri dari maksiat. Mau maksiat, mau jalan ke tempat minuman keras, itu kuciu, iya, Allah ning dhuwur langit ngawasi aku rasido. Oh, arep nopo main judi, oh Allah melihat saya gak jadi. Nah, sekarang yang jarang di negeri ini itu orang takut sama Allah, orang malu sama Allah. Makanya kalau orang malu sama Allah sudah jarang, harusnya hukumnya itu diketati. Yang kemarin malam saya sampaikan di salah satu kajian, kasus korupsi 1.000 triliun nong rampung Reza Khalid saat ini muncul 3.000 triliun berubah. Niku wong wis ra duwe isin, bener-bener ra duwe isin. Sudah nggak memandang orangnya itu Islam atau bukan Islam, jadi sudah tidak punya malu. Nah, udah kayak gitu, jangan berharap rasa malu. Yang harus diharapkan adalah hukum yang ditegakkan secara ketat. Jadi emang ada orang-orang yang korupsi sampai triliun, itu kudunya ya kira dihukum mati wis gitu. Selesai gitu. Karena kalau diharapkan dia punya pengewo sama Tuhannya, entah dia muslim atau bukan muslim, yo gak bakal ngimpi wong faktane sing Islam yo korupsi, sing non muslim yo ngono gitu kan. Yang Reza Khalid kan Islam, yang sekarang kan Rafael Alun non muslim yang 3.000 triliun itu gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, dan itu cuman fenomena gunung es yang ketok semonten jane sing ning ngisor luwih ra karo-karuan gitu. Nah, yang gak ketok itu wallahu alam. Makanya orang-orang itu kalau nggak berhenti, yang kita khawatirkan Allah yang memiliki langit dan bumi itu marah, terus dijempwale ya, repot. Nah, gelalah dengan yang sebelah kan ketot tadi. Jadi misal mereka lagi pesta pora, dengan duit segitu, dideleke sama Jawa, gelalah dengan lagi lewat, ya ketot. Makanya dengan enten ngoten niku ora usah kepengin. Kadang itu sedihnya itu sebagian orang itu bisa menghujat perbuatan itu. Pergono kok orang keduman, nek dijak gelem gitu. Oh ya aku melu rakyatan kecepatan 2 triliun ya ora apa-apa. Ampun. Niku tanggung jawabnya buat kula niku sampai nyontokke awak kula dhewe nggih pelajaran kula. Ten pundi-pundi kula sampai nggih. Kula niku PNS, gaji kula umpama nek jane boten nganti. Umpama sebulan niku 10 juta. Niku nek dipengke setahun kan ketemu 120. Kok kula korupsi 5 miliar. Terus singkat cerita, duitnya dari 1,5 iso tak balikin ke negara. Terus kalau disidang divonis 5 tahun, 2/3 masa tahanan saya menjalani, sisanya saya kena dapat remisi. Jadi saya jalani 3 tahun, kemudian 2 tahunnya saya bebas. Nah, neng pulau mau balikin 1,5, niku nek koruptor, niku seneng guyu-guyu. Wah, cek mati 3,5 miliar kan. Tapi di akhirat niku mungkin ditagih. Nek kula pengen bebas dari itu, saya harus menyelesaikan di dunia. Tapi caranya nyelesaikan wong aku setahun mau 120 juta kuwi nek ora dijaluk bojoku, ya toh. Nek bojo kula jaluk, anak kula jaluk, nanti rakyat turahane ya tambah pengalaman ning baleki. Makanya orang-orang yang korupsi sedemikian banyak itu nanti akan dihadapkan korban-korban yang dikorupsi sinten di orang yang jenengan-jenengan niku. Kemudian mereka semua jenengan-jenengan akan minta keadilan Allah. Yang terjadi apa? Dia diminta untuk balik lah, duit terus payu, untuk dia mau payu, serang duit, orang gowo, gitu kan. Nah, gak payu. Kemudian yang berlaku apa? Amalnya, pahalanya diminta, dikek-kek, sampai entek, begitu entek, lah dosa jenengan dijaluk, dosa pun ditapai. Akhirnya babu dengan dosa jenengan habis, nah pahala jenengan bertambah, kuat posisinya karena dosa jenengan kelok, jenengan mlebu surga, dia mlebu neraka. Naudzubillah. Makanya ya ketika jenengan melihat kasus-kasus korupsi seperti itu, yang harus jenengan pahami, satu, jangan pernah pengen. Nah, itu sudah perkara tercela. Jangan pernah pengen. Kemudian yang kedua, kalau jenengan punya kesempatan melakukan itu, ingat Allah di atas arsy yang mengawasi jenengan, yang tidak akan pernah membiarkan kedzaliman itu terjadi di dunia. Kalaupun sampai ke dunia terjadi, maka keadilannya akan berlaku di akhirat. Makanya pentingnya akhirat atau akhirat itu kita imani akan ada, karena di dunia itu jenengan nek mau minta atau mencari keadilan yang hakiki itu semoga ada nisbi. Wong matene kok dihukum 12 tahun, kok 10 tahun bebas. Mana sisi adilnya? Tidak ada. Akhirnya begitu dia bebas,
anak si korban balas. Engko bapak pelaku niku dipateni, anak si pelaku ya balas meneh ora rampung. Makanya kalau kita membicarakan sisi keadilan, Allah mengatakan inna fil qisasi hayatun. Dalam hukum orang mematikan orang ya dihukum mati, maka di situ ada kehidupan, nggak akan ada balas membalas. Tapi karena nggak dipraktekkan, maka hukum di dunia yang berlaku lah di akhirat nanti menunggu kekurangannya. Nah makanya pentingnya bertobat buat orang-orang yang berlaku dolim dengan cara mengembalikan yang didolimi atau meminta maaf kepada yang didolimi agar nggak jadi PR di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kok pilih menikah sebagian. Ada mungkin tadi ada 10 atau berapa, tapi belum saya sampaikan 5 atau 6.